Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi yassir sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Darul Ulum Cikarang, Bapak Sunaryo Sarifuddin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDIT Darul Ulum Cikarang beserta staf. Dan yang saya hormati kedua orang tua kelas 6 SDIT Darul Ulum Cikarang, dan yang saya banggakan seluruh wisudawan-wisudawati SDIT Darul Ulum Cikarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDIT Darul Ulum Cikarang angkatan ke-4. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang teladan sejati yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang kaya akan bersyukur. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua acara sambutan-sambutan, ketiga acara pelepasan siswa kelas 6 SDIT Darul Ulum Cikarang, kemudian dilanjut penampilan dari siswa-siswi kelas 6 SDIT Darul Ulum Cikarang, dan yang terakhir doa dan penutup. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan PWMJ yang akan disampaikan oleh Ibu Nenasi Sumiati. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul saat ini untuk mengadakan acara kelulusan. Terima kasih kepada Ibu Bapak pembawa acara telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam materi kelulusan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf sekolah dan Bapak Wali Murid. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar dan telah mendidik anak kami sehingga dinyatakan lulus di SDIT Darul Ulum. Mudah-mudahan kedepannya nanti sekolah SDIT Darul Ulum mampu maju lagi beserta. Saya ucapkan terima kasih kepada semua wali murid yang telah ikut membantu baik materi dan materi dalam acara kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama guru-guru SDIT Darul Ulum ini bisa bermanfaat buat anak-anak kita baik dunia maupun akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Yati Hidayati SPDI selaku wali kelas 6. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Ibu, yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati Ibu dan Bapak wali murid kelas 6, dan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan siswa-siswi kelas 6 yang akan segera lulus ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pula kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapat syafaat darinya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada
kepada ibu dan bapak yang sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan ini. Apalagi saya lihat sepertinya bapak-bapak sampai cuti ya Pak ya untuk bisa hadir di acara ini. Terima kasih. Untuk anak-anakku, mungkin ada beberapa pesan dari ibu yang terakhir kali ya. Yang pertama, ibu ucapkan selamat atas kelulusan kalian, atas senang ya sudah lulus. Selamat menempuh perjalanan kalian ke jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa mudah beradaptasi di tempat baru nanti, kemudian mendapatkan teman-teman baru yang baik ya. Carilah teman dekat yang membawa positif kepada kita gitu. Jangan sampai kita terbawa pergaulan yang salah gitu ya di tempat yang baru. Semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, yang lebih cerdas, lebih berbakti ya. Ya Pak Gil ya, didengarkan tidak? Nanti lagi ngobrol ya. Selanjutnya untuk anak-anakku hampir separuhnya ya Pak ya, lebih masuk pesantren insya Allah ya. Mudah-mudahan di pesantren nanti kalian betah, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa selalu doakan orang tua. Jadi nanti di pesantren tuh jangan mikirnya tiap hari pengen pulang, dan merasa terusir dari rumah ya. Karena kalian dimasukkan ke pesantren itu kan salah satu usaha orang tua kalian untuk membekali masa depan kalian lahir batinnya ya. Mudah-mudahan kalian kerasan, dan untuk anak-anak yang masuk SMP, SMP negeri, mudah-mudahan juga kalian betah di tempat baru, cepat beradaptasi, berprestasi ya. Ibu tunggu kami tunggu kabar baik dari kalian semua, prestasi kalian, kemudian di masa depan nanti misalnya ternyata ibu ketemu juga udah jadi kiai hebat, ketemu ya, ketemu Jarla udah jadi menteri pendidikan, ketemu Cika udah jadi pengusaha hebat ya kan, kita jadi pengusaha ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi misalnya Haji udah jadi duta besar di Amerika misalnya ya. Amin. Mudah-mudahan masa depan yang sesuai kalian inginkan selama ini, yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan kami, membanggakan Indonesia juga. Amin ya. Dan selanjutnya tetap jaga nama baik kalian, nama baik orang tua, nama baik keluarga, nama baik alma mater ya. Salah satu cara untuk menjaga nama baik orang tua, salah satu cara untuk berterima kasih kepada orang tua adalah dengan perilaku kalian di luar sana nanti ya. Jaga selalu sikap, jaga selalu ucapan, jaga selalu pergaulan kalian yang sampai terbawa oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ngajar bersama kalian, kita sama-sama belajar ya selama ini. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Ada yang pernah dibentak atau apa dan sebagainya ya, jika ya, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalian ada salah pada ibu, tentu sudah ibu maafkan. Ya, saling memaafkan itu saja. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan, tidak banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Yanti yang telah menyampaikan sambutannya, semoga nasihat-nasihat yang disampaikan untuk anak-anak kita semua menjadi benteng besar dalam kehidupan mereka. Untuk acara selanjutnya, sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Darul Ilmi Cikarang Pusat, sekaligus membuka acara perpisahan pada hari ini, Bapak Sunaryo Saripudin SPD, kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, wali murid semuanya yang sudah hadir. Sambil kita menunggu yang belum hadir, jalan. Alhamdulillah kita bisa hadir. Semoga semua orang tua, khususnya orang tua Darul Ilmi Cikarang, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang tua yang memberikan terbaik buat anak-anaknya. Dimudahkan segala rezekinya, dilimpahkan segala kemakmuran, dimudahkan segala urusan dan diselesaikan dengan cara yang gampang, mudah, dan sabar dari segala permasalahan dan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak ada malu-malu nih di belakang, antara malu-malu dan mengalah. Ya. Terima kasih kepada semuanya sudah hadir. Alhamdulillah kita hadir di sini dengan cuaca yang cerah, cuaca yang sangat membahagiakan buat kita semua. Untuk itu disinilah kita bisa hadir bersama-sama. Semoga ini bukannya kebetulan yang membuat kita bertemu bersama-sama di sini. Ya, pasti rencana Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, Bapak semuanya, sekalian kita ketemu, dan mungkin ini ketemu secara formal yang terakhir dengan saya, dengan Ibu Guru, juga dengan Darul Ilmi. Kalau nggak punya adik biasanya nyari kesini lagi, nggak tahu kenapa terjadi. Tetapi Darul Ilmi yang pertama itu bertekad untuk melahirkan, kalau menciptakan terlalu tinggi, untuk membimbing anak-anak supaya punya karakter baku dan karakter netizen. Saya menyebutnya. Apa karakter baku? Baik itu baik, Bu. Baik, punya kuat saja, harta banyak, kalau jahat habis semua. Benar kan? Makanya kuat juga baik. Kuat, jabatan tinggi, tapi dia jahat habis semua. Undang-undang, sepakat jadi mana, pajak tinggikan, perusahaan dipersulit. Itu kalau tidak baik. Makanya bukan hanya kita harus kuat saja, tapi harus baik. Kuat tapi tidak baik, efeknya berbahaya. Ya. Kuat tapi baik, itu yang kita harapkan. Ya. Dia berilmu tinggi, dia punya kekuasaan, tapi lemah, dia juga tidak berefek. Jadi selain kuat juga baik. Kuat, makanya kita membimbing anak untuk hal itu. Cirinya ini yang kita ajarkan. Kalau kuat, itu yang pertama adalah berani. Makanya anak-anak dagang, itu keberanian mental. Di situ tertanam jiwa wirausaha. Karena memang kita dibutuhkan itu. Jadi ada mentalnya dulu. Bukan jadi tukang bisnisnya, itu urusan nanti. Tapi mentalnya minimal pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua itu disiplin. Tidak ada yang sukses, tanya ke semua ayah ibu untuk kalian jawab. Tidak ada yang sukses tanpa disiplin. Tidak ada. Rasulullah juga mengatur kita untuk disiplin. 5 waktu sehari. Belum ditambah sayap kiri kanan sholat rawatib. Diajarkan itu untuk apa? Itu disiplin. Tidak ada yang sukses tanpa kedisiplinan, nggak ada. Makanya berani dulu. Kalau takut nggak apa juga sukses. Takut salah, takut kotor, takut mencoba, takut sendirian, takut jauh dari mama. Udah ada yang sukses.
Yang sukses adalah biasanya dia berani memutuskan diri untuk jauh dari sini dan belajar dengan baik. Itu. Gak ada. Ya. Dan untuk kuat yang terakhir nih yang kita ajarkan di sekolah, ya mudah-mudahan ada yang kelap lah sedikit-sedikit. Tangguh. 3 itu membuat formula mudah-mudahan jadi kuat. Tangguh itu apa? Contoh mau anak-anak kadang begini. Pasang AC nah. Ya kan kita malu ya sekolah yang masih baik, yang penyimur dari dulu. Karena kadang kenal. Pasang AC, sabar ya. Mudah-mudahan ini biar buat kita. Kalaupun ada kayaknya kita nggak pakai AC itu selama nggak teringatnya ini, biar merasakan pohon yang kuat punya akar yang kuat dan kokoh dan dalam. Ya, pohon yang di tebing ditempa oleh ombak yang besar, angin yang dahsyat. Makanya kemanjaan tidak akan membuat orang berhasil, kecuali ada takdir yang berubah di perjalanan. Dia insaf, dia sadar. Nah itu mah, jadi 3 itu berani, disiplin, tangguh. Orang tangguh pasti pantang mengeluh. Ya anak-anak ya, pasti dia pantang mengeluh. Kalau kita mengeluh, berarti saya ini ada yang harus diperbaiki. Ya. Dan mengurangi diri untuk tidak menjadi beban. Pantang menjadi beban. 2 itu aja dipegang insya Allah. Ya, tidak mengeluh atau kurangi sedikit dan mencoba untuk tidak jadi beban. Ya, minimal jangan apa-apa, siapin buku buat besok, misal. Ya, kita mulai. Nah itu mah yang kita ajarkan sebenarnya. Ya, di luar ya kekurangannya pasti ada. Gitu. Tidak ada yang sempurna. Itu karakter kuat yang kita coba bimbingkan kepada anak. Saya agak sedikit biar kita tahu sama-sama dan orang tua juga ada tahu. Minimal parenting lah sepintas, kumpul-kumpul semua. Kemudian karakter baik, maka kita latihkan di sana adalah ikhlas dulu. Enggak ada amal diterima kecuali ikhlas. Enggak ada pekerjaan yang tulus dan maksimal kecuali dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ada bos baru sibuk. Itu betulan, Pak. Saya juga pernah punya perusahaan karyawan, terus saya buang semua dokumennya, tapi rekeningnya laporannya di bank selalu masuk ke saya dan nggak bisa dibilang, kecuali mungkin dipalsukan dokumennya. Masih keuangan masih ada, tapi karena saya udah bilang, sudahlah, karena saya ditimpa, saya tinggalin, saya suruh terserah, mau dipalsuin udah biasa kalau join kan begitu. Selek-selek udahlah, daripada saya terlibat jauh pasti. Tetapi apapun yang terjadi tetap aja konfirmasi penghasilan pemasukan jutaan makanya saya. Jadi saya tahu tapi bodo amat. Saya nggak peduli dalam uang. Dan masih sampai saat ini kita harus ikhlas dulu sehingga kita tumaninah di hati itu sih ketenangan. Saya ini ketenangan enggak? Katanya mendidik gajinya kecil, bodo amat. Tapi keberkahan tidak bisa dibeli. Itu yang pertama, ikhlas dulu ya. Kalian jauh ikhlas. Ini adalah dedikasi kalian. Ya, dedikasi itu pengorbanan. Waktu, tenaga, jauh itu dedikasi kalian. Ya. Seperti itu Bu, kita harus ikhlas. Anak-anak juga kita coba latihan. Kalau yang ikhlas pasti tidak mengeluh karena pasti jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu. Ibu-ibu juga pastilah banyak keluhan mengurus anak-anak yang Masya Allah, kamu ampun, pensil aja ketinggalan, pensil aja hilang, bangun kapan? Itu, kalau nggak ikhlas itu, wah, tiap hari ngeluh, bapak, gitu kan, bapak, bantuan, gitu kan, itu, jadi ikhlas. Kemudian jujur itu mahal katanya. Berani jujur itu hebat, cek KPK, tapi di Solo gudangnya triliunan uang masyarakat keluarga hilang ratusan. Korupsi lah di sini. Itu jujur. Ya satu lagi itu tawadu, rendah hati. Ya. Pinter tapi nggak rendah hati itu kurang bagus. Ya.
dari 6 GP juga keluarnya serem, sombong. Kayak lu belum dulu, kayak gua dong matematikanya 9, lu 5 ke bawah lagi. Itu kalau nggak tawaduk begitu. Ikhlas, jujur, tawaduk, 3 itu. Maka jadilah formula baku itu Bu sebenarnya. Sebenarnya hasilnya ya kita juga ibu yang merasakan, tapi belum tentu juga maksimal. Terima kasih kepada ada. Oke, kita lanjutkan. D tadi baku, gue D-nya dedikasi itu pengorbanan. Ketika kita benar-benar Allah melihat apa yang kita lakukan, ketahuan atau enggak, kita lakukan. Itu dedikasi, pengorbanan atau pengabdian. Ibu kalau tidak punya dedikasi, malas, jam 4 udah sudah bangun, anaknya nyetrika, lalu masak, ngegorengin nugget segala macam buat anak, belum tentu anak menerima. Mama nugget deui, mie deui. Nuggetnya kayak anak orang ada anak si nugget di sini. Iya kan? Biar lengkap seperti itu. Dedikasi, jadi pengorbanan. Semua butuh pengorbanan. Tenaga, waktu, biaya. Kalian tunjukkan dedikasi, berkorban. Apa korbannya? Belajar dengan keras. Menyadari diri saya menuntut ilmu mesti jauh. Lelah, insya Allah kalau lelah kalian akan menjadi orang sukses. Ya, kita doakan semua ibu ya, anak-anak kita. Ya, seperti itu. Jadi karakter. Kemudian integritas itu nilai diri Bu, nilai diri total, lengkap. Gitu. Integritas itu dari diri, pengakuan. Ya, meskipun tidak disuruh, selama sesuai dengan perusahaan saya akan lakukan. Kita dititipi oleh teman kita yang kerja di situ juga, kebetulan anaknya melahirkan, kalau orang tuanya meninggal, kita dititipi oleh teman kita, sementara perusahaan butuh berkas ini harus selesai. Orang yang punya integritas dia akan rela berkorban waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu demi perusahaannya. Itu integritas. Dan itu diajarkan dimanapun. Bapak Jili, saya yakin sangat tahu persis bagaimana manajemen perusahaan. Ya. Manajemen SDM, manajemen mesin, ya. Manajemen sistem, manajemen keuangan, semuanya, belum SOP-nya. Tahu persis. Ayahnya ada juga demikian, pasti tahu bagaimana memanage perusahaan karena video kalau sudah percaya. Menurut perusahaan. Itu jadi dan itu penting semuanya. Nah itu gue praktekin kameranya. Kemudian cek cerdas. Ya, jadi cek, dedikasi cerdas dan cerdas ceknya. Cerdas itu berpikir sebelum melakukan apa yang sudah menjadi punya alternatif dipilih yang terbaik bakal lakukan. Itu Bu. Kemudian punya plan A, plan B. Kalau kabar kesini ya kesini, tapi ini tidak jadi tempat kita untuk mengeluh. Karena pilihan kedua misalnya udah sekolah ini, saya mah buang kata A, tapi tukar dengan rasa bersyukur. Karena tidak semua orang juga bisa masuk ke sana. Ya, jadi seperti itu cerdas. Berpikir dulu sebelum bertindak, punya pilihan, maka pilihan terbaik, punya peta masalah. Jangan bukannya oh iya ya, jadi aja malu. HP saya kan bunyi, kan cek bapak ke, ayo kan HP. Padahal itu HP, ayo masa malu dulu. Jadi seperti itu cerdas. Ada info harus paham. Benar infonya, akurat dan lengkap. Jadi itu mah baku DIC. Yang mudah-mudahan kita hanya berharap dan sudah berusaha. Jadi itu ya anak-anak. Itu jadi mudah-mudahan itu ada sedikit banyak manfaat. Karena yang penting karakter. Ilmu tanpa akhlak tidak ada apa-apa. Di atas ilmu akhlak. Pintar tanpa akhlak no. Bangsa akan rusak, keluarga rusak, kehidupan rusak. Kesombongan pasti yang akan ada.
mencibir tetangga itu yang paling mungkin terjadi. Karena itu, jadi kurang lebih itu gambarannya. Yang kedua, mohon maaf ibu bapak, selama ini SDI Darul Ilmi segitu adanya sampai saat ini udah 10 tahun. Suatu saat saya yakin ibu bapak guru sanggup memasukkan anaknya kepada sekolah yang bangunannya wah, bayarannya 20 juta ke atas. Yakin saya. Datang juga bermobil kok. Kenapa mau pada begini? Tapi saya yakin Pak. Ada sesuatu yang mudah-mudahan diharapkan dan kita bisa memberikan. Kemudian yang kedua, ada di sekolah bagus yang bayarannya puluhan juta. Kemudian kita tahu gurunya adalah sebelum orang tuanya sakit dikitak dulu. Kita ajari bagaimana membuat modul, mempersiapkan minggu ini. Kemudian ini loh Bu, nanti metodenya ini, polanya ini. Bagaimana mengharmonisasi kelas, membuat kelas tetap enak lah, enggak membuat anak enggak betah. 2 tahun mereka di kita, kemudian sakit orang tua, berhenti, kemudian datang lagi ikut suami, mengajar di tempat yang barang sesuai suami. Kemudian ngajar lagi di sekolah yang bangunannya wah. Tapi intinya apa? Gurunya adalah guru kita juga. Tapi pertanyaannya gini, maukah ibu bayar 20 juta dengan pengajar yang sama yang bayarannya di orang Solo yang dulu bersama kita? Ya sebenarnya bangunan bisa apa yang disebutnya ya? Ya tidak selalu menjamin. Tapi isinya, yang penting isi. Seperti semen, kardusnya gede, isinya secomok. Benar enggak? Maka doang isinya kan. Ya kita berharap seperti itu. Ya, kita tinggal sedikit lagi lah. Makanya kita sekarang masih mungil-mungil seperti itu. Makanya mohon doanya buat ibu bapak semuanya yang percaya. Saya terima kasih kepada Mama Jili. Sudah berapa anak di sini? Ini Mama Sani. Saya terharu. Hapus dulu dong. Ya. Kenapa saya masih semangat? Dan terus semangat Bu. Anak selalu cerita, Bapak, biar aku cina, budak kelas benar, ranking sekian, masa pakat 2 pakat 3 tuh bisa? Ayo kamu tadi, maaf ya, saya bercerita jelaskan. Masa menit bisa gitu-gitu? Wah, cantik lagi parah. Biasa budak itu kelas 4 loh. Sini menyanyikan gak ulang gitu. Pertama tuh bisa jadi pernah dikajar. Kemudian pada saat ulangan ya, ulangan mau tes nih di pesantren, kan kita juga anak-anak. Pak, masa Pak, timbang tambah-tambahan cina berapa 18 kita mau 4. Ih, kok kamu salah? Kan dia spontan, karena mudah banget gitu. Kok kamu nulisnya gitu? Salah tuh itu Mbak, gitu. Kan ada gitu, kan ada gitu. Jadi gatel gitu. Gitu Mbak. Jadi mudah-mudahan itu. Alhamdulillah tadi kata Mama Jili sendiri mendengar semuanya, alhamdulillah juara umum. Katanya, kok kamu ini banget gitu kok? Kamu sekolah dari mana sih? Gitu. Ada pas sekolahnya kecil gitu, sono. Tapi kok kamu pintar banget gitu lah. Nah, itu Julian. Saya dapat itu. Kemudian ke komputer mah, kenapa komputer? Saya cerita dari Mama Asani, ini buktinya, ini anaknya. Di antara semua kelas hanya ada 1 orang yang bisa komputer pada saat ujian komputer. Ayahnya Asani bercerita, ikut. Kemampuan lain mungkin tidak sama, tapi kemampuan itu diakui hanya dia satu-satunya siswa yang bisa komputer, bayangin. Kita kan bangga sebagai orang tua. Ada kelebihan, ada kualitas yang berbeda, dan itu dibutuhkan di zaman sekarang zamannya. Itu Mbak. Jadi terima kasih semuanya. Kita boleh kecil, tapi kita insya Allah berani untuk berbeda. Kita matematik akan kita mahirkan. Karena sarapan anak di kelas 4 itu matematik. 7 tambah 3 tambah 9 tambah 8. Itu dalam 5 detik harus sudah mereka jawab. Jadi 4 kata susun minimal. Kalau ditulis itu bisa 9 angka. 7 detik, 5 detik ada. Ya. Ada. Dulu Aira 5 detik. Ya.
Kiki juga ponakannya 5 detik. Bisa itu di dalam Quran. Jadi seperti itu. Itu yang dibutuhkan anak untuk dia siap-siap di zamannya. Itu mah. Mau ke hutan dari kota beda bekal. Mau ke kota dari hutan beda bekal. Zaman kita nggak ada internet. Duit juga kalau gede banget. Akhirnya duit makin kecil nggak ada internet. Ya. Zaman berbeda kalau kita dibekali dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya, anak nggak siap, kelimpungan, bisa ditunda atau nggak jadi apa-apa. Anak orang sudah loncat jauh, dia baru persiapan mengambil ancang-ancang. Ketinggalan. Makanya kita bekali anak agar dia bisa hidup di zamannya. Itu selalu moto kita. Komputer. Kelas 4 saja sudah bisa desain, dua kolom, alat gambar, itu sendiri dengan lancar. Itu belum bisa dilakukan oleh anak SMA. Saya berani jamin. Nggak semua ya, tapi hampir kebanyakan. Mungkin komputer aja lupa. Itu ibu, bapak, jadi mudah-mudahan itu cerita sekilas. Mohon doanya, mudah-mudahan kalau ini saya bukan orang besar, hanya keinginan aja dan mimpinya besar, ingin punya sekolah. Ini bagian dari tanggung jawab saya sama Bu Ade karena saya mau dapat beasiswa. Negara memberikan beasiswa ke saya sama Bu Ade, maka saya harus memberikan sesuatu. Ya, katanya di pendidikan mah percaya. Saya supaya tidak dikendalikan oleh pemodal. Kalau dikendalikan pemodal, bayaran makanya mahal. Karena bangunan dulu miliaran, baru kejar kepada anak bebannya. Itu kan kita tahu rumusnya. Kembali secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecil. Tapi diktek. Kalau bisa kurang cari itu. Kalau bisa nanti Bapak Dewan Anus sudah. Saya nggak mau. Biar kita bebas, merdeka, anak kita tahu katanya kemana. Jadi seperti itu, mohon maaf saya kelemahan, mohon maaf atas kekurangannya. Itu yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami bangga kepada ibu dan bapak karena sudah menyempatkan waktu ke sini, apalagi sampai cuti, itu luar biasa. Dan kalian perlu tahu itulah pengorbanan yang tidak akan bisa kalian bayar, kecuali kalian selalu berdoa untuk birrul walidain. Terbaik buat orang tua, sehatkan terus orang tua, ya, mudahkan rezekinya, gampang urusannya, rezeki yang jauh dekatkan, yang untuk dibuka, itu ya, kuatkan, sehatkan, karena bukan kalian saja yang diurus, adiknya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, ada 2, ada 3, ada yang 6, dan itu perlu biaya semua, maka doakan juga ayah biar aku usahanya lancar, berkah, berlimpah, ya. Dan itu harus kalian serius. Mudah-mudahan nanti pas semuanya lancar dan berhasil menjadi anak-anak yang membanggakan buat orang tua, buat sekolah juga. Itu mama, itu terima kasih. Mudah-mudahan semua rangkaian ini menjadi makna dengan waktu yang sangat langka dan tidak akan terulang ini. Mudah-mudahan jadi momen pengorbanan mama, Bapak untuk bisa datang ke sini menyempatkan waktu dengan kerepotannya masing-masing dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oke, kemudian untuk acara ini acara pelepasan siswa SDIT Darul Ulum sekarang angkatan keempat tahun 2023 dinyatakan dibuka. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang menjadi penerus anak-anak yang berprestasi di sekolah berikutnya, baik itu di SMP IT, di pesantren atau dimanapun. Kita memberikan doa yang terbaik buat anak kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara perpisahan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDIT Darul Ulum bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita semua. Ada istilah don't change me cover. Walaupun sekolah kita dari segi bangunan mungkin tidak semewah, tidak
megah sekolah-sekolah lain, tapi tadi sudah dibuktikan bahwa alumni dari SDIT Darul Ilmi Cikarang mampu mencetak generasi yang luar biasa, bahkan mampu mengalahkan sekolah-sekolah yang dari segi bangunan, dari segi fasilitas mungkin lebih baik daripada kita. Dan kalian ini awal kalian, bukan akhir kalian. Meskipun acara pelepasan, tetapi ini awal mula kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Dan tentunya kalian harus mampu memberikan prestasi yang lebih lagi untuk kedua orang tua dan ibu bapak guru. Meningkat acara selanjutnya yaitu pidato perpisahan yang akan disampaikan oleh perwakilan kelas 6 Ananda Putri dan kepada jadi silahkan. Tepuk tangan dong.